Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya kembali hadir untuk melaksanakan tugas di modul 2.3.A.7, yaitu pendampingan murid dengan pendekatan coaching dalam komunitas di sekolah saya. Adapun kegiatan coaching yang saya lakukan dilaksanakan dengan siswa yang ada di Esman 1 Gunung Halu. Adapun kegiatan coaching ini yang melatar belakangi yaitu pada saat saya sedang berjalan di halaman sekolah menuju ke koridor, saya melihat ada dua siswa yang sedang termenung di koridor dan terlihat sangat bingung. Pada kesempatan itu, saya melakukan pembicaraan singkat dengan mereka. Di antaranya, saya menanyakan sedikit tentang kenapa mereka termenung, dan akhirnya saya bersama dengan siswa membuat suatu kesepakatan, di mana kesepakatan itu yaitu mereka akan menemui saya untuk menceritakan tentang kenapa mereka mengalami hal tersebut, dan diharapkan setelah mereka bertemu dengan saya melaksanakan atau menceritakan apa yang mereka alami, mereka dapat menyelesaikan masalah yang mereka alami dengan sendirinya, sehingga akhirnya mereka bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh dua siswa tersebut, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka tersebut dengan baik setelah mereka menemui saya dan menceritakan apa yang mereka alami. Sebelum kita menyaksikan kegiatan coaching yang sudah saya praktikan dengan siswa di SMA Negeri 1 Gunung Halu, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan. Teknik coaching ini sebagai salah satu tugas untuk modul 2.3.A.7 sebagai syarat untuk tugas demonstrasi kontekstual. Oleh karena itu, saya melakukan teknik coaching ini bersama dengan dua orang siswa, di mana dua orang siswa ini sedang mengalami masalah. Mungkin itu yang sekilas gambaran dari permasalahan yang dialami. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, marilah kita saksikan kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama siswa-siswa di SMA Negeri 1 Gunung Halu. Selamat menyaksikan. Astri dan Ayuni ya? Iya Pak. Kenapa kok diem merenung gitu? Ada apa? Ada kasus. Oh, ada masalah. Kalau begitu nanti kamu bisa ke ruangan Bapak atau nanti di ruang BP kita bercerita, bisa ya? Nanti setelah istirahat aja ya, jam 11 ya. Nanti kita kumpul atau kamu nanti mau dari Bapak. Kalau misalkan ada bapaknya lagi di luar, bisa PA dulu ya. Tambahnya Bapak sedang ada
ceritakan semuanya ya. Jangan sampai kamu seperti ini merenung gitu kan, enggak, supaya nanti masalahnya bisa terpecahkan ya. Bisa ya. Oke, Bapak mau berangkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sebelumnya Bapak lihat kalian tadi itu sepertinya termenung gitu ya di halaman di koridor itu. Bapak lihat kalian berdua ini termenung seperti sedang bingung memikirkan sesuatu. Mungkin ada yang mau bercerita, silahkan Ayuni dulu kalau mau bercerita. Ada Pak, jadi gini, saya tuh senang banget menjalankan tugas karena di rumah itu selalu disuruh membantu kedua orang tua saya untuk bekerja, untuk berjualan. Oh begitu ya. Kalau Asri gimana? Kenapa sering? Saya Pak, tadi dalam pelajaran Oh gitu ya. Kemudian misalkan kalau tadi kamu terlambat, ini Ayuni pelajaran apa tadi? matematika Pak. Oh kamu tadi terlambat mengumpulkan matematika ya? Iya Pak. Kalau Asri apa Asri? Kalau saya Pak bahasa Inggris. Oh jadi kamu di bahasa Inggris ya? Tadi Ayuni bilang kamu telat itu mengumpulkan tugas kan selalu membantu orang tua. Iya Pak. Emang kamu di rumah dengan siapa? Dengan ibu sama ayah saya Pak. Dengan ibu dengan ayah. Kalau Asri dengan siapa di rumahnya? Sama dengan ibu dengan ayah. Kemudian kamu sudah memberitahu orang tua kamu tentang bahwa kamu itu ada tugas belum membantu mereka gitu? Udah Pak. Sudah Pak. Sudah memberitahu. Sering ngasih tahu juga Pak. Sering ngasih tahu juga. Tapi respon orang tua, misalkan ini Ayuni dulu ya, respon orang tua kamu ketika kamu memberitahu, Pak, Bu, ini misalkan ada tugas, ada banyak tugas, responnya seperti apa ketika kan samping harus membantu orang tua gitu kan, harus mengerjakan tugas, kamu respon orang tua kamu seperti apa? Respon kedua orang tua saya tidak peduli Pak, mereka tetap menyuruh saya untuk mengerjakan tugas yang ada di rumah. Oh gitu ya. Mungkin apa kamu sudah bilangnya baik-baik, mungkin baik bilang kepada orang tua kamu atau seperti apa? Sudah Pak. Sudah. Kalau Asri sudah memberitahu orang tuanya bahwa kamu sudah. Kemudian gimana responnya? Ya sama gitu, enggak, kadang orang tua tetap nyuruh walaupun saya sedang ada yang tugas, orang tua tetap nyuruh saya. Walaupun ya kamu lagi mengerjakan tugas ya. Apakah orang tua kamu ini Ayuni dulu? Apakah orang tua kamu juga sibuk di rumah? Misalkan apa sih pekerjaannya? Oh, orang tua saya cukup sibuk Pak, jadi sama-sama berjualan. Oh berjualan juga. Oke. Berjualannya di dekat yang sekolah itu ya, yang di pasar Selasa ya? Iya. Oh iya. Kalau Asri gimana? Oh, kalau saya Pak, mungkin saya anak satu-satunya. Oh Jadi iya. orang tua itu kalau mau nyuruh pasti ke saya. Oh Jadi ya. ada Nggak ada yang lain tidak ya? ada yang lain Pak. Oke. Kalau misalkan nggak ada yang lain. Kemudian tadi kamu bilang kamu sering kurang di pelajaran ini matematika ya? Iya Pak. Apa sih yang sulit? Misalkan ada yang sulit kah atau gimana gitu kan? Sulit banget Pak, apalagi pas yang trigonometri. Oh, yang trigonometri itu ya. Oke, misalkan menurut kamu supaya lebih mudah itu gimana di pelajaran itu supaya lebih bisa dipahami gitu? Mungkin dengan lebih sering dipelajari ulang ya Pak. Oh, Lama-kelamaan kita bisa jadi ngerti gitu. nah gitu ya. Jadi nanti kamu harus sering mengulang-ulang lagi pelajarannya ya, Iya. supaya nanti kedepannya ketika sudah sering diulang-ulang, kamu bisa lebih paham lagi materi itu ya. Apalagi itu kan khususnya di trigonometri ya. Oke, kalau asli di mapel apa tadi itu bahasa Inggris Bahasa ya? Inggris. Oke, kalau bahasa Inggris di materi apa kira-kira? Bahasanya yang kurang dimengerti. Oke, oke, emang bahasanya sulit ya. Emang bahasa Inggris bukan bahasa sehari-hari kita, tapi
nanti kamu harus bisa, ya harus bisa memahami itu juga, apalagi sekarang kan dengan perkembangan zaman bahasa Inggris itu kan sudah jadi bahasa internasional ya, sehingga kita sebagai siswa, apalagi ini siswa kelas SMA ya, kamu harus bisa memahami bahasa Inggris itu. Nah, caranya bagaimana nih supaya kamu nanti bisa lebih memahami materi bahasa Inggris? Caranya. Sering, mungkin saya akan sering mendengarkan percakapan atau film-film bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Nah, itu salah satunya ya, bagus ya. Nah, itu salah satunya mungkin kamu nanti bisa mendengarkan dialog bahasa Inggris, kemudian atau mungkin dalam sehari-hari kamu nanti bisa berkomunikasi dengan temannya menggunakan bahasa Inggris ya. Dan salah satu poinnya juga kamu nanti bisa nonton, karena sekarang itu ada film-film bahasa Inggris ya. Jadi kamu nanti bisa tahu bagaimana cara pengucapannya, kemudian oh seperti itu artinya gitu kan. Nah kemudian nanti tadi kalau di pelajaran matematika kamu nilainya suka bagus-bagus nggak? Kadang bagus, kadang biasa aja Pak. Oke. Eh, itu karena tadi ya kurang memahami secara menyeluruh ya. Kalau asli juga sama. Oke. Oke ya, sama ya. Tapi kamu tetap bisa mengerjakannya ya, komitmen, kamu bisa berkomitmen walaupun kamu tidak mengerti secara keseluruhan. Ayo nih mau asli juga tetap mau mengerjakan tugas itu ya. Ya tetap. Ya. Kemudian cara mengatur waktunya kamu gimana untuk mengerjakan tugas sekolah dengan pekerjaan dari orang tua kamu tadi? Coba gimana Mungkin untuk belajarnya? kerjaan orang tua kan yang dikerjakan pasien gitu ya Pak. Nah, gitu Nah, kasihan. untuk tugas sekolah itu nanti pas malam. Oke, jadi nanti untuk pekerjaan orang tua itu kamu kerjakan bisa siang atau pagi atau sore ya. Ya, Nah, kemudian kalau pekerjaan sekolahnya kamu tugasnya malam. Tapi kamu tetap nggak bergadang ya. enggak. Oke. Kalau Asri gimana sih? Kalau saya Pak mungkin menyesuaikan waktu kan, tidak setiap saat orang tua nyuruh saya juga gitu. Oke. Jadi di waktu luang ya saya kerjain aja. Nah, itu ya. Jadi di waktu-waktu itu kamu punya kesempatan untuk mengerjakan tugas sekolah ya. Dengan berarti kamu harus bisa memanage waktu di sini ya. Jadi Bapak harapkan ke depannya kalau Ayuni pasti itu tadi kalau Ayuni tadi mau mengerjakannya di siang hari gitu kan. Dan bisa sore atau siang hari. Kemudian tugas sekolahnya di malam hari. Kalau Astri tadi mau mengerjakannya di sela-sela jeda waktu yang kosong ya, dengan tetap mengerjakan tugas orang tua ya. Jadi tugas orang tua tetap dikerjakan ya. Tugas sekolah juga yang utama kamu sebagai siswa harus tetap dikerjakan ya. Oke. Kamu ke depannya supaya kamu lebih semangat lagi untuk belajar gimana? Tadi kan belajar bahasa Inggris misalnya matematika supaya lebih semangat lagi kan tadi dengan mengulang-ulang, atau ada lagi nggak selain itu? Apakah kamu sudah bilang sama guru mapel kamu bahwa kamu tadi ada pekerjaan orang tua di rumah makanya kamu sering telat? Itu sudah ngasih tahu nggak Yuni untuk guru mapel? Sudah Pak. Siapa guru mapelnya? Pokoknya Pak Soleh. Oh, Pak Soleh. Dengan Pak Soleh itu sudah dikasih tahu? Sudah Pak. Sudah. Nah, kalau Asri sudah dikasih tahu bahwa kamu juga membantu orang tuanya. Bagaimana cara kamu memberitahu ke gurunya itu gimana? Coba Ayuni dulu gimana? Maaf Pak, saya sering terlambat menerima tugas Oke. karena pada siang hari saya disuruh dulu orang tua saya untuk membantu mereka berjualan. Oke. Kemudian kalau Asri gimana cara ngasih tahu ke gurunya supaya paham gitu, guru itu paham bahwa kamu emang ada tugas dari orang tua kamu, jadi supaya guru itu mengerti, coba gimana? Saya jelaskan secara detail ya, karena pasti guru juga mengerti. Saya Ya. pasti di rumah Ya. ada pekerjaan juga, gak semua pekerjaan saya tentang sekolah, pasti ada alasan. Jadi saya menjelaskan bahwa saya disuruh dulu sama orang tua, Ya. tapi kan saya tetap mengerjakan. Oke, Ayuni dulu ya.
dari Ayu ini apakah respon guru itu ada, misalkan dari gurunya ada toleransi nggak, misalkan oh iya boleh besoknya lagi atau gimana, ada toleransi juga dari guru? Alhamdulillah dapat. Oke, ada. Jadi guru itu memberikan toleransi ya setelah kamu menjelaskan secara lebih detail. Baik, asli juga sama ya. Sama. Jadi gurunya sama-sama memberikan toleransi setelah kamu menjelaskan dengan detail ya. Oke. Yang selanjutnya berarti intinya sekali lagi kamu tetap mau satu mengerjakan tugas ya. Ya, satu mengerjakan tugas dari orang tua, kemudian tetap juga mengerjakan tugas dari sekolah. Kamu harus bisa membagi waktu ya. Oke. Dan terakhir, komitmen kamu ke depannya dengan kejadian ini gimana? Komitmen kamu apakah akan lebih rajin lagi atau jadi malas, bahkan lebih malas karena kejadian ini, atau gimana? Komitmen Ayu ini dulu coba. Komitmen itu susah. Asri dulu coba. Komitmennya supaya kamu ke depannya lebih rajin lagi gimana? Apa sih? Asri, komitmennya gimana nih ke depannya ketika mau ya supaya nanti kamu lebih rajin lagi dalam pembelajaran, dalam ke sekolah, supaya enggak tadi tiba-tiba merenung gitu kan di halaman karena nggak bisa mengumpulkan tugas atau karena dimarahi oleh guru. Gimana komitmen kamu ke depannya? Ya, saya kedepannya harus bisa manajemen waktu. Oke, memanage waktu. Ya. Ya, saya harus terus semangat untuk belajar karena dengan belajar saya bisa meraih kesuksesan. Nah itu ya. Kemudian kalau Ayu ini gimana nih komitmennya nih, komitmen ke depan supaya kamu lebih rajin lagi dalam belajar? Mungkin sama ya Pak, harus benar-benar dalam manage waktu supaya semuanya bisa terselesaikan dengan baik gitu. Terus semakin semangat untuk belajar karena supaya apa yang kita ingin bisa tercapai gitu. Oke, itu ya. Jadi Bapak itu sangat baiklah sekali komitmen yang kamu barusan sampaikan. Kamu harus lebih fokus lagi tadi ya dengan komitmen itu dan siap menjalankan komitmen itu supaya tadi bahwa dengan belajar kamu bisa meraih kesuksesan dan cita-cita ya. Mungkin itu yang dari Bapak sudah cukup ya. Terima kasih kamu sudah mau kesini meluangkan waktu menceritakan semuanya. Semoga dengan kamu menceritakan ini kamu bisa lebih lega, kemudian kamu bisa lebih kedepannya bisa lebih fokus lagi dalam belajar, dan intinya tadi kamu tidak boleh merenung seperti itu ya. Nanti kamu harus lebih rajin lagi ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Di akhir kegiatan kucing ini, para siswa melakukan refleksi dari kegiatan kucing yang telah mereka laksanakan. Adapun ungkapan atau refleksi yang mereka sampaikan kepada saya, di antaranya refleksi yang diberikan oleh siswa yang bernama Ayuni dan Astri. Mereka berdua mengungkapkan refleksinya sebagai berikut. Di antaranya refleksi dari Ayuni dan Astri ini yaitu saat sebelum kami melakukan coaching, kami mengeluh tentang tugas guru, bingung dan tidak memahami materi. Selain itu, di rumah kami selalu membantu orang tua dengan banyak pekerjaan sehingga tugas sekolah sering terlambat. Itu ungkapan dari siswa Ayuni dan Astri. Kemudian selanjutnya, setelah melakukan coaching dengan Bapak Saleh Kamaludin, akhirnya kami menceritakan masalah kami masing-masing dengan sendirinya. Ungkapan-ungkapan barusan adalah ungkapan yang disampaikan oleh siswa-siswa yang sudah melakukan coaching bersama dengan saya. Kemudian berikutnya siswa tersebut juga menyatakan yaitu dengan berani bertanya kepada guru, menambah referensi lain seperti dari film bahasa Inggris, dialog dan mengulang-ulang materi seperti matematika sehingga bisa mengerti dan paham terhadap materi tersebut. Itu ungkapan-ungkapan dari mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.